Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rapat paripurna tanggal 10 bulan 2 kemarin, saudara, kita dikejutkan oleh berita yang sangat tidak menyenangkan. Ketika wakil rakyat dalam rapat paripurna di DPR RI dari fraksi PAN, Bapak Gus Pardi Gaus, mikrofonnya mati. Dalam berita republik.co.id menyampaikan kepada kita, insiden mikrofon mati kembali terulang lagi. Kali ini menimpa anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPR, Gus Pardi Gaus. Momen itu terjadi saat rapat paripurna di komplek gedung MPR DPR Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 10 bulan 2 2021. Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ternyata wakilnya ada nama saya juga di dalamnya. Dan Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin. Ketiganya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau yang disingkat dengan PDIP. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, dan Partai Golongan Karya Golkar. Ketika dia protes, maksudnya Bapak Gus Pardi, terkait penerbitan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, tiba-tiba mikrofonnya mati. SKB tersebut mengatur 6 keputusan utama pakaian seragam di sekolah negeri. Gus Pardi tidak bisa menduga siapakah yang mematikan mikrofon saat ia sedang berbicara. Kurang tahu awak, ketua atau wakil ketua yang mematikan mic. Jatah saya bicara 5 menit, tapi kata orang yang memvideokan ini belum 5 menit, mikrofon sudah mati. Kata Gus Pardi saat dikonfirmasi Republika Jumat tanggal 12 bulan 2. Kasus mikrofon mati saat ada anggota protes bukan kali ini terjadi. Pada media November 2020, Ketua DPR Puan Maharani sengaja mematikan mikrofon anggota Beni Kiai Harman yang protes saat rapat membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kala politikus Partai Demokrat itu mengkritik penyusunan Undang-Undang Omnibus Law, tiba-tiba saja suaranya hilang dan ternyata mikrofon dimatikan pimpinan DPR. Ini waktu rapat paripurna ketika membahas Undang-Undang Omnibus Law yang kontroversi dengan rakyat Indonesia. Kebanyakannya saat itu memang salah satu partai dari Demokrat berbicara, mikrofonnya sedang-sedang asiknya berbicara dengan power yang tinggi, ternyata mikrofonnya mati, saudara. Hal itu terulang lagi pada rapat paripurna tanggal 10 kemarin. Sangat kita sayangkan, saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Gus Pardi mengaku protesnya didasarkan atas membela budaya jilbab di tanah Minang. Dalam video yang viral, Gus Pardi menyebut keluarnya SKB 3 Menteri sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian di suatu sekolah di Padang. Memang kalau di Minang kita nilai ini merupakan bagaikan menembak burung pipik dengan badielansa. Hal yang kecil, hal yang mudah
Masa harus diurus oleh pusat? Seharusnya kalau kita berpendapat memang masalah budaya itu kita serahkan saja kepada daerah, tidak usah sampai kepada pusat, karena daerah yang lebih tahu bagaimana keberagaman budaya di daerahnya masing-masing. Saya juga sependapat dengan Bapak Gus Pardi. Terima kasih kepada Bapak Gus Pardi dan kepada seluruh, khususnya anggota DPR RI yang berada di pusat, khususnya di yang daerah pemilihannya Sumbar. Saya berharap agar mendukung program penolakan ini secara tegas dan keras, agar kebudayaan ranah Minang tidak tercabik-cabik hanya dengan segelintir masalah yang kecil ini. Kita lanjutkan, saudara. Anggota Komisi 2 DPR tersebut menuding SKB tersebut bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945, di mana negara memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Selain itu, SKB juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, di mana tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa. Ternyata saya lihat, saya baca, saya amati, saya teliti, SKB ini di luar perpri kemanusiaan menurut hemat saya, kata anggota DPR dari daerah pemilihan Dapil Sumatera Barat 2 itu, Bapak Gus Pardi Gaus. Kemudian Bapak Gus Pardi menambahkan, setiap kebijakan pemerintah harusnya merunut dan patuh kepada undang-undang yang lebih tinggi. Berikutnya, dia menyinggung tentang kearifan lokal yang dilanggar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama Menak Yakul Khalil Kaumas, dan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Ini perlu kita catat, saudara-saudara. 3 menteri ini, yang pertama Nadiem Makarim, yang kedua Yakul Khalil Kaumas, yang ketiga Tito Karnavian. 3 menteri inilah yang membuat keputusan, dan kita sebagai agama Islam perlu memperhatikan hal ini dengan tegas dan keras, agar kebudayaan kita, agama kita tetap bisa kita pertahankan, tetap kita jaga. Bukan berarti kita melanggar intoleransi, bukan kita melanggar toleransi dalam beragama. Untuk itu, tegasnya Gus Pardi meminta pimpinan DPR untuk meminta penjelasan. Setelah itu, suara Gus Pardi tiba-tiba tidak terdengar, saudara. Berarti mikrofonnya mati. Ternyata Gus Pardi hilang, suara Gus Pardi hilang karena mikrofon dimatikan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pun akhirnya gantian yang berbicara. Video tersebut viral dan dibincangkan warga net atau netizen. Sebelumnya muncul kontroversi siswa non-muslim memakai jilbab di SMKN 2 Padang, Sumbar. Gara-gara heboh masalah itu, 3 menteri sampai turun tangan mengatur masalah seragam sekolah di seluruh Indonesia. Itulah dalam berita republik.co.id. Dan di video singkat ini, saya berharap kepada seluruh anggota DPR RI, yang khususnya daerah pemilihannya
atau daerah pemilihan Dapil Sumatera Barat, daerah pemilihannya Dapil Sumbar 2, atau khususnya seluruh Sumbar, agar bisa mempertahankan dan bisa membela Bapak Gus Pardi Gaus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan melakukan pemaksaan terhadap agama yang berbeda. Saya sami'na wa ata'na, mengikuti dan diikuti oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Oleh karena itu, ternyata SKB 3 Menteri sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian yang hanya satu dari sekian banyak sekolah. Oleh karena itu, saya memandang bahwa SKB ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29, Ayat 1 dan Ayat 2, di mana negara memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Selain itu, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa. Ternyata saya lihat, saya baca, saya amati, saya teliti terhadap SKB ini sangat-sangat di luar dari peri kemanusiaan menurut hemat saya. Harusnya setiap kebijakan yang akan dikeluarkan harus merunut, patuh dan taat kepada undang-undang yang lebih tinggi sebagaimana saya katakan tadi. Berikutnya adalah juga harus memahami tentang kearifan lokal. Ternyata Menteri Pendidikan dan juga